Halo para penonton Coklat TV, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Lain nih, Bukan yang biasa nih gitu ya. Oke, jadi hari ini kita sejenak melupakan politik-politik dulu, Bang Nui. Jadi hari ini kita mau membahas tentang kasus bullying yang benar-benar lagi viral, lagi rame banget di kita sosial udah pernah media. bicarain gak sih ini? Ini di PIS mungkin udah Oh, ya, di PIS. tapi Di di Kupas Berita belum. Dan sebelumnya kami mau ucapin turut berbelasungkawa atas wafatnya mendiang Timothy, semoga diterima di sisi Tuhan. Nah, jadi ini kan emang lagi rame banget ya, Bang Nui, karena ya Masih rame banget. masih karena rame. Sebetulnya udah seminggu kan. Udah seminggu kan kejadiannya sendiri itu tanggal 15 Oktober. Ya. Nah, dan ini akhirnya viral di sosial media. Nah, yang bikin viral mungkin sebenarnya ya wafatnya mendiang Timothy juga rame, tapi yang lebih bikin rame adalah adanya kayak sebaran screenshot itu di grup WhatsApp yang isinya ngejelek-jelekin kematian almarhum Timothy. Dijadiin bercandaan, Dijadiin bahan jokes, bercandaan. Bang. Iya. Jadi itu tuh kayak ada semacam beberapa nama tuh yang akhirnya ketahuan itu ketahuan kayak dia ngomong, ada yang ngomong, badan Gorbon aja siapa juga yang sudi ngangkat gitu. Terus kan Karena kan Timothy jatuh dari lantai 2. ya Jadi ada foto ketika dia sudah berbaring di Iya, bawah bahkan kan. itu fotonya juga di-share ke grup yang lagi ngetawa-ngetawain itu iya, kan. ketawa gua jir, ada yang komen gitu. Iya, iya, Terus iya. ini kan infonya masih simpang siur ya, ada yang bilang dia jatuh dari lantai 2, lantai 4 gitu lah, tapi ada yang komen gini, lantai 2 mana berasa gitu. Terus ada juga pokoknya ya bahkan Agak ada yang gila lah mereka ini. gila, bukan agak emang gila Bang, karena ada yang sampai ngomong gini, oh mati ya, bagus deh gitu. Bahkan ada yang bilang ngapain sih bunuh diri di kampus, bikin repot orang aja. Kayak Ya. gimana gitu. Peti matinya mahal, apalagi kargo pesawat buat kirim jenazah. BTW kan dia bukan orang Bali Bang, Iya, dia orang Bandung kalau nggak salah gitu. Oh. Dan memang ini kita dapat dari beberapa media bahwa mamanya bilang kalau Timothy itu memang SMP tuh pernah menjalani terapi mental gitu lah. Dan ayahnya juga bilang ketika kecil sekitar umur 3 tahun itu sempat Timothy atau Timmy panggilannya itu menjalani semacam terapi karena dia speech delay. Tapi akhirnya berhasil dan ya di sekolah internasional, namanya orang tua ya pasti pengen banget yang terbaik buat anaknya. Iya, tapi itu juga udah yang termasuk mereka udah berusaha keras banget ya, karena kan yang tersebar di berita ini video-video Timothy lagi perkenalan apa itu ya, Iya, yang pokoknya bikin video. dan tapi maksudnya sebelum kita tahu bahwa usaha-usaha orang tuanya, kita kayak melihat oh ya dia biasa aja sih, maksudnya nggak yang kelihatan berbeda banget Iya, gitu, iya. maksudnya Tapi kelihatan berbeda sih. kelihatan berbeda, cuma maksudnya kayak nggak Dia yang terlalu sopan, terlalu The way he talk ya. Iya, jadi bahasanya tuh sangat secara gramatikal tuh sangat benar gitu ya. Bukan kayak anak-anak yang lepas begitu aja ngomong Iya, tentang nggak apapun. kayak Gen Z lah ya istilahnya. Iya. Jadi anak ini itu walau bagaimanapun kita nggak bisa bilang bahwa dia anak yang aneh atau apapun. Dia itu barangkali kita bisa kenali emang berkebutuhan khusus. Dan tadi cerita-cerita yang kalian sampaikan tadi menunjukkan bahwa dia memang berkebutuhan khusus, tapi sudah Obatin, bukan ya dia obatin, bukan iya, diobatin, perlahan ya. membaik entah gitu. Ya dijagain, diarahkan, bukan dirawat, ya dengan segala macam cara itu dia akhirnya bisa sampai kuliah kan? Iya, bahkan kayak sampai akhirnya diterima di universitas yang ternama itu juga udah luar ya, biasa itu banget. ternama. Mas. Dan IP-nya bagus. Oh iya. 3, saya lupa 9 berapa gitu loh. Iya, makanya kan dia udah pinter dan dia ini aktif banget berorganisasi. Iya, Nah, iya. ya. Iya, dia kayak ikut himpunan mahasiswa gitu nggak sih? Dan dia Saya bahkan baca ada itu Cindy apa? Notes dia iya, yang dia tuh tiap semester menulis harapan. ya Harapan di mana ya satu apa ya, aku lupa nomor satunya apa. Iya. Yang kalau nggak salah semester itu beradaptasi. ya beradaptasi dengan gitu. baik. Terus yang kedua barulah pengen aktif organisasi. Masuk organisasi.
semester 3 atau 4 jadi pengurus organisasi. Dan dia kan sampai dia kan sekarang semester 7 kan. Nah, itu tuh Ya Allah, kayak nangis banget ya. iya, kayak dia tuh lagi nulis skripsi, literally bener-bener tinggal one step closer one step to closer, wisuda dapat ya. S1 sarjana. Dan dia Iya. tuh yang buat netizen terharu adalah Bang Nui. Jadi dia di setiap notes wish-nya dari semester 1 sampai semester 7 itu keinginan dia yang konsisten adalah dapat teman sama bisa berorganisasi. Iya, yang itu. Dan ya skripsi kayak gitu. Jadi bener-bener keinginan dia tuh sesimpel itu, cuman pengen dapat teman. Cuman sayangnya bahkan setelah dirinya wafat pun masih dijadiin bahan jokes. Dan yang paling bikin netizen nih geram adalah 3 dari, kan pelakunya ada 9 atau 11 lah, atau sekitar gitu ya segitu pokoknya. Itu 3 tuh anak kedokteran, Bang. Anak kedokteran, iya. Dan sekarang itu ya bikin medsos kayak agak khawatir gitu ya, kayak ya Allah nanti di masa depan kita punya dokter yang mentalnya pembuli. Iya. ya kayak sampai dijadiin bukan jokes sih, Iya, maksudnya kalau kayak, misalnya nanti kita sakit jangan-jangan dia emang hardik kita gitu Iya, kan. apa enggak iya. ini kayak misalnya jangan-jangan nanti kalau kita pasien BPJS saya kanker dok, baru stadium berapa, stadium 2, Allah baru stadium 2 gitu dibicarain Iya. gitu. Jadi kayak terlalu Menyepelekan. menyepelekan gitu. Dan Mana dokter umum gue, dokter umum langgangan gue orang kelulusan Udayana. ya gitu Nggak, maksudnya Kita jangan generalisasi. Enggak, cuma maksudnya kayak generalisir. dokter langganan aku tuh sangat baik banget gitu Iya. kan. Jadi menyayangkan ya ada orang-orang seperti ini. Iya, dan ini dan itu lintas fakultas ya. lintas fakultas, bener-bener lintas fakultas. Ada yang kedokteran, ada yang bahkan fakultas perikanan atau peternakan. Jadi kayak bener-bener Dia sendiri FISIP kan? dia sendiri Iya, FISIP, FISIP, anak sosiologi. sosiologi. Dia angkatan 2022 dan ini mungkin masih simpang siur juga, tapi katanya yang membuli dia pasca kematian itu adik tingkatnya malah Iya. Iya. 2023 kayak 23. kurang ajar banget lah ya gitu. Kurang ajar emang. Sangang gitu. Itu kan mengesankan bahwa selama ini anak-anak itu tuh yang membuli dia itu memang sudah punya sikap yang merendahkan dia. Dan Iya. aku yakin mungkin ada juga di sebelumnya, karena nggak mungkin tiba-tiba kayak lu nggak pernah ngebully tiba-tiba kayak Iya. setelah wafat baru ngebully kan Kayak polanya jadi janggal nggak sih? Nah itu Iya. makanya saya agak ragu nih, kan polisi bilang bahwa Iya. kematian Timothy itu tidak ada hubungannya dengan bullying kan ya. Iya, pertanyaan pertama adalah bagaimana polisi tahu ya? Iya. Ya kecuali misalnya polisi bilang bahwa ada indikasi bahwa dia dibunuh misalnya gitu. Ini kan enggak juga kan? Karena katanya CCTV lantai 4 di FISIP tuh mati kan. Dan Aduh, tren CCTV mati ini yang iya, menyebalkan ya. kayak meresahkan banget nih, kan harusnya bisa merekam kejadian. Dan juga kalau misalnya memang mau mengindikasikan apakah Timmy ini wafat karena bunuh diri atau memang tanda kutip ada sesuatu, itu kan forensik kan harusnya. Ya. Jadi kayak dicek dulu nih ada luka apa gitu. Jadi ya harusnya benar-benar bisa dilihat sih, dan mungkin bisa ditanya ke teman-temannya dia tuh dulu orangnya. Ya kalau kita ngeliat videonya dia Video. maksudnya video yang beredar, dia kan aktif di perhimpunan Aktif, mahasiswa dan teman-temannya tuh yang aku lihat ya itu tuh sebaik itu gitu loh, maksudnya Sama kayak dia ya. welcome, ramah kan, Timmy, kayak ada yang tepuk tangan gitu. Jadi Iya. bahkan Kayak seperti sudah menerima dia kan? iya, bahkan ya berinteraksinya ya benar-benar ya biasa aja kayak layaknya temen gitu loh. Jadi Ya, ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar nih. masa sih bahkan ada netizen itu inget banget gue, kayak ada yang komen, masa sih cuma karena skripsi sampai loncat gitu loh. Kayaknya nggak mungkin Iya. harusnya. Nggak mungkin. Dan maksudnya gini, mungkin aku dulu waktu pas aku menyelesaikan skripsi emang aku tuh melihat tuh banyak teman-teman aku yang emang agak kena mental gitu ya kalau skripsi emang ya bagi beberapa orang berat gitu kan. Tapi untuk orang seukuran almarhum Timothy yang punya IPK bagus, maksudnya dalam artian kalau prestasinya bagus harusnya mungkin tinggal bagian ngerjainnya aja bang. Mungkin harusnya nggak terkena mental itu, jadi agak mustahil juga kalau misal bunuh diri karena skripsi. dan ini kan sebenarnya tren bully ya bukan kali ini aja rame, kayak bener-bener ada berbagai banyak banget peristiwa yang bully, sampai mungkin yang belum lama rame nih yang soal dokter yang PPDS yang anestesi itu ya, kalau nggak salah, yang Di mana itu? di Universitas Diponegoro. di Ponorogo juga itu meninggal katanya karena ketika selama masa koas dibully sama seniornya gitu. Dan nah dari berbagai peristiwa ini aku bingung gitu, maksudnya kenapa ya orang tuh bisa sampai pada tahapan membuli, apalagi kalau di kasusnya Timmy isunya ada tingkat
gitu loh Bang. Apakah memang ada indikasi Timi kan katanya pinter ya, terus dia aktif berorganisasi juga, apakah karena pelakunya ini, maksudnya pelaku yang ngejek-ngejek si Timi sesudah kematiannya itu juga berada di organisasi yang sama, apakah karena memang akhirnya mereka membuli karena kalah saing kah, karena melihat Timi ini ternyata even mungkin kita nggak menyebut berkekurangan ya, tapi ada berbeda lah istilahnya. Jadi akhirnya mereka semacam ada iri, akhirnya mereka nginjek-nginjek harga, maksudnya si Timi apa gimana gitu. Iya. Iya, kita terpaksa belajar sedikit ya tentang kenapa orang ilmu membuli. Psikologi. Ya. Kenapa orang membuli kan? Nah, salah satunya adalah memang seperti yang dikatakan oleh Cindy. Orang-orang yang justru merasa tidak secure dengan dirinya. Iya, inferior. Inferior yang merasa butuh untuk menonjol. Betul. Aku sendiri ngerasain tuh waktu pas aku tuh kan memang waktu pas kuliah SMA aku emang kurang, aku kuliah atau SMA? Ya, dua-duanya Bang. Aku tuh hangout, tapi hangoutnya tuh bukan yang hampir setiap hari, atau mungkin rasionya seminggu sekali lah. Nah pas kuliah itu kan kuliah tuh jadwalnya berbeda ya Bang dengan sekolah. Kalau sekolah kan kita dari jam berapa dan itu full kan. Kalau kuliah itu kan kadang jam pertama, terus nanti kuliah lagi di jam ketiga. Yeah. Nah di jam kedua itu kita ngapain gitu kan. Nah ada beberapa orang yang nge-cafe nge-mall dulu Iya, ke kafe. Kalau gitu. aku dan teman-teman aku, kita memutuskan ke perpustakaan. Dan tau Bang, ada yang pernah nyijirin aku, dibilang gini, sok rajin banget ke perpus. Yeah. Maksud aku kayak, ya kenapa gitu loh? maksud aku kan kayak, kenapa lo harus kayak gitu? Orang rajin belajar tuh kenapa lo nyinyirin gitu? Tapi kan saya nggak tahu kalian punya pengalaman yang sama atau enggak dengan saya kan. Saya ingat sekali bahwa saya pernah cerita sih kalau nggak salah di acara KB juga di masa lalu ya. Iya. Tapi gini, saya itu SMP anak pinter. Kelasnya itu kelas anak pinter. Yang artinya memang kelas khusus. Iya. Apa sih namanya? Kalau di sebuah sekolah tuh unggulan ada kali ya, kelas unggulan. Kelas unggulannya lah. Kelas Iya. unggulan ini memang dipacu oleh gurunya untuk namanya lebih tugasnya lebih susah, kompetitif, buat dapetin nilainya juga lebih susah, berantem perebutan nilai. Saya termasuk orang yang sebetulnya nggak gitu-gitu amat, jadi ya nyantai aja, terserah lah orang lain mau nilainya 9, gue 7 juga udah bagus gitu kan. Dan kebetulan orang tua saya juga nggak pernah mempersoalkan itu kan. Tapi kultur kompetitif ini menjadi sesuatu yang ada dalam diri saya, ya. Jadi you do your best gitu kan. Jadi contohnya nih, saya tuh hampir setiap hari di SMA nih, di SMP, hampir setiap hari, setiap malam tuh mempersiapkan belajar untuk besok. Oh iya. Tanpa disuruh, bukan karena ada PR, tapi karena belajar aja gitu. Kita belajar aja. Yang minggu lalu diajarin tentang apa, misalnya biologi gitu ya, belajarin tentang biologi minggu lalu, sehingga kalau besok ditanya di kelas dan memang sering gurunya nanya, saya siap. Dan sekelas begitu kelakuannya. Kebayang nggak? Ya, masuk ke SMA yang SMA negeri biasa, bukan sekolah unggulan, bukan kelas unggulan. Tapi juga kompetitifnya terbawa. Sayanya. Iya. Nah begitu saya melakukan itu juga di SMA saya, nyinyir. Itu ada perasaan gila. Misalnya gini deh, nanya. Oh iya kan kalau di kelas-kelas, I'm sorry kalau di kelas biasa kan kayak gurunya yang ngejar malahan Bang, kayak ini nggak ada yang nanya nih, beneran nih. Tapi kalau aku juga pernah waktu itu pas SD kalau nggak salah agak masuk bukan kelas unggulan, cuma kan dulu ada yang kelas A, kelas B gitu kan. A tuh yang agak lebih pinter, misal B yang gitu. Kurang. Itu emang kalau nanya tuh misal kan biasanya guru nanya 15 menit terakhir dari mata pelajaran gitu ya Bang. Nggak kelar-kelar Bang. Kalau di kelas A itu. Terus kayak SD. Terus kayak mungkin kayak gitu kan patternnya. Teman-temannya tuh yang ngapain nanya sih, udah mau istirahat nih, udah jam berapa. Nah ya itu kalau di kelas biasa kayak gitu tuh. Mungkin gitu ya Bang. Kayak gitu. Dua hal jadi. Ketika ditanya, ada yang mau nanya nggak? Ada yang perlu ditanya nggak? Saya sendirian. Sekelas yang lain nggak ada yang nanya. Atau kedua, dia nanya kan, kalian masih ingat nggak nih, misalnya saya gitu ibu kota Kalimantan Selatan apa?
Tapi kita doang, yang lain nggak ada. Nah kan mulai ngerasa nggak enak ya. Iya. Emang belum sempat dibully sih, cuma udah mulai ngerasa tuh orang ngelihat saya dengan Tatapannya- tatapannya tuh Oh tatapannya. ini nih orang yang suka ngelama-ngalamin jam, Iya, iya. jam pelajaran. Iya. Iya. Udah mau bubar, nanya. Nanya. Yang tadi tuh. Padahal yang teman-teman yang lain udah mikirin telur gulung gitu kan. Iya. Nah, ini gue ntar makan siang apa ya? Nah, tapi akibatnya saya menyesuaikan diri. Oke. Akhirnya saya putusin, lah ini kan memang udah begini caranya mereka. Ya udah saya nggak usah ini amat lah ya. Iya. Jadi nggak belajar lagi. Tapi poin saya adalah itu memang terjadi tuh orang-orang yang merasa kalau kamu pinter, kamu rajin, ya. Kamu misalnya pas istirahat bukannya keluar di kelas. Padahal di kelas kan kadang-kadang karena nggak punya duit buat jajan kan. Iya. Milih Emang, belajar kan. iya. Ih si Cindy itu sok tahu Soal banget ini gitu gitu. kan. Segala macam. Nah sekarang bayangin seorang kayak Timothy itu kan. Emang dia kali udah rajin belajar, dia sekolah internasional kan. Iya. Iya kan? Dari Masuk ke kecil. Udayana. Mm-mm. Ya tradisi dia, kultur dia belajar terus, itu mungkin membekas terus. Nah, jadi kembali ke tadi tentang kenapa. Sebetulnya salah satu alasannya adalah karena ada perasaan Inferior. Inferior. Nah, saya mau tanya, kalau saya pernah mengalami bully ketika kecil. Saya bukan, pengalaman saya tuh nggak banyak amat, tapi ada. Sekarang mungkin saya udah nggak kelihatan kayak Tionghoa ya. Enggak. Tapi ketika kecil, saya tuh kelihatan sipit, Ah, seriously? pakai kacamata. Aku percaya. Iya kan? Ha. Ada kan tampang-tampangnya? Ya kalau Iya sih. waktu pas banget dipakai kacamata itu Iya. tambah banget kelihatan Nah. sipit. Saya bukan pernah beberapa kali itu mengalami. Itu saya lagi Diskriminasi jalan jadinya. nih, diteriakin, "Cek, Ngecek tuh artinya apa? Cina." Oh iya, astagfirullah. Nggak penting-penting amat. Iya. Bukan dihina, bukan anjing, nggak gitu. Iya. Cek. Cek. Atau apalah gitu ya. Iya. Belakangan saya belajar di ilmu sosial, itu kan sebenarnya perasaan inferior orang-orang yang melihat kalangan Tionghoa itu lebih makmur kan, iya, lebih iya, sejahtera kan. Betul. Jadi ada tuh perasaan kemarahan itu. Tersisihkan. Tapi Kalah, perasaan kalah. Oke. Nah, cuman masalahnya ya harusnya itu diajar oleh gurunya. Setiap kita tuh nggak ada yang lemah segala-galanya. Iya. Kau pasti punya keunggulan di bidang apa, kau punya keunggulan di bidang apa gitu kan. Dan jangan menyalahkan ras dong gitu kan. Cuman ini kan anak-anak ini nggak belajar itu. So they did it, mereka melakukan itu karena perasaan inferior itu. Itu salah satu alasan. Dan ini Ya. ada studi kasusnya lagi selain Timi. Jadi mungkin ini yang baru banget lagi anget banget itu soal ada jadi anak cewek, anak perempuan itu namanya Gina Dwi Sartika Sartika itu dia dari Bandar Lampung. Itu dia sampai dikeluarin dari sekolah karena Padahal dia korban bullying-nya. dia dibully. Dia Tapi- tuh korban. Dia korban, tapi dia dibully sama teman-teman sekolahnya karena ibunya itu pencari rongsokan gitulah. Dan ya akhirnya dia kan punya Ngais cita-cita. sampah. Iya, dia kan istilahnya, nah itu dia diaji karena anak tukang rongsokan nih kayak gitu-gitu. Terus juga akhirnya sampai karena dia nggak tahan, dia nggak kuat mentalnya, akhirnya dia keluar. Dan bahkan gurunya sama capseknya yang seharusnya ya di garda terdepan lah istilahnya buat ngebela apa, enggak, malah kayak ngebela si anak-anak ini, kayak ya udahlah daripada istilahnya gue ngurusin satu anak terjadi ambiar, mending keluar aja gitu. Oh my gosh. Kepikir nggak capsek sama guru bisa bertindak sampai kayak gitu tuh. SMPN 13 Bandar Lampung. Nah ya, ini jadi penyebabnya beda. Ini saya rasa bukan karena ngiri ya. Ya, Saya nggak tahu karena- anak itu pinter atau enggak ya. Iya. Tapi ya, memang ada perasaan kayak Kan selain inferior itu pemicu utamanya adalah mereka pengen merasa tinggi kan. ya. Perasaan tinggi itu akhirnya yang orang yang udah yang mungkin menurut mereka rendah makin mereka rendahkan, Iya, iya. atau orang yang lebih tinggi mereka bikin rendah gitu. Iya, iya. Itu. Kecuali misalnya gini. Ini fakta pahitnya ya. Tapi kalau sama orang kaya gitu ya. Misalnya di kelas ada orang kaya, mereka nggak akan berani untuk Iya. melecehkan si anak itu, barangkali karena takut sama guru gitu kan. Iya. Gurunya, kasus yang tadi disebut Cindy kan orang miskin.
anak miskin, dihina-hina nih sama teman-temannya. Tadi kan Cindy bilang gurunya tuh nggak bela dia. Guru sama capseknya. Guru sama capsek kepala sekolah kan? Kepala sekolahnya. Kepala ya. sekolahnya nggak membela dia. Jadi emang terus saja itu Kayak- dilakukan. Berarti sebenarnya kalau dari kasus ini bullying yang dinormalisasi dong. Dinormalisasi, dijustifikasi, bahkan diproteksi oleh sistemnya. Iya, Ya, kacau sih. Dan ini saya juga punya cerita belok lagi nih untuk Oke. mengatakan banyaknya. banyak banget. Sebetulnya ada beberapa hari ini, beberapa hari yang lalu, itu ada seorang orang tua siswa SMA yang ketemu saya dan seperti mengadukan persoalan anaknya Yang dibully. dan dibulinya juga oleh guru. Oh my. Jadi di sekolah ini juga anak berkebutuhan khusus tapi pintar. Oke, Juga. oke. Bukan di SMA dong, dia di kelas 10 10 satu ya? SMA ya. Satu SMA ya? Satu SMA kan? Ya. SMP dong. SMA dong. SMA. 7, 8, 9. Oh iya. Ini, abis ini kita bully nih. Satu SMA. Satu Oke. SMA. Dia nilainya bagus, pinter, terutama untuk pelajaran-pelajaran fisika, kimia, biologi. Spill nggak nih bang sekolahnya? Jangan dulu. Oh jangan. Tapi Oke. nanti kita angkat kalau ini betul-betul ternyata Kira terbukti valid nih. ya, iya, Valid. Itu bantai sekolahnya. Wih. Gila. Enggak, harus diprotes Iya. ya. Oke. Jadi anak ini secara anaknya itu sangat rapih gitu loh. Nah, Oke. dia itu kan kalau habis tes ya, dia screen capture semua halaman jawaban dia. Tujuannya apa? Dia kepengen kalau pulang ke rumah dia bisa belajar. Iya. Pertanyaan ini, jawaban ini benar nggak? Pertanyaan ini, jawaban ini benar nggak? Kan gitu. Nggak masalah sih. Seharusnya nggak masalah dong. Iya. Tapi kemudian gurunya bilang, kamu tuh nggak boleh screen capture itu. Dihukum dia itu. Dinyatakan pelajaran yang dia ikuti itu, yang dia screen capture itu, dinyatakan nggak lulus. Terus dia harus ngulang atau apalah gitu ya. Terus harus ikut tes mata pelajaran lain, tapi dengan pertanyaan yang berbeda dari yang diberikan kepada siswa yang lain. Kayak mungkin lebih sulit kali ya. Jadi lebih sulit. Nah, ini kan jadi masalah nih. Karena pertama anak itu sendiri sebenarnya berkebutuhan khusus. Dia merasa diperlakukan secara tidak adil Iya. oleh gurunya kan. Nah, itu menimbulkan apa sih istilah mental apa? Istilah kalian tuh ya kena mental gitu. Mental health. Mental health Mental. dan itu jadi berkepanjangan tuh. Saya mau bilang kasus kamu yang tadi guru dan kepala sekolah bukannya membela malah turut bilang kamu keluar aja deh daripada bikin masalah di sini. Jadi kayak it's not the first time ya. Iya. Sebenarnya Iya. banyak. Nah, jadi menurut saya ini ada satu persoalan besar nih kayaknya. Kenapa bully-bully ini terus berlangsung? Karena dari sistemnya Betul. Karena orang Menormalisasi. kayak nggak sensitif. Iya. Kalau saya jadi dosen, saya tahu salah seorang mahasiswa saya itu punya kebutuhan khusus, pasti saya bilang ke departemen. Tapi pernah ada pengalaman maksudnya selama Bang Ade Saya dulu sendiri nggak ngajar? pernah saya yang mengadukan, tapi yang lain pernah ada kasus macam itu. Oke. Dan ada kasus yang bukan datang dari program kami ya, itu yang juga sampai bunuh diri. Ya karena, tapi ini kasusnya agak lain ya. Jadi dia ini adalah seorang anak yang sebetulnya tidak datang dari kalangan menengah ke atas. UI ini kan banyak yang Kelas atas. high class gitu ya. Iya. Iya, betul. Jadi dia dibully di situnya. Dia anak daerah kalau nggak salah. Sampai bunuh diri, minum obat tidur atau apa. Ini sering terjadi dan ini terjadi antara lain karena lingkungan memberi ruang Iya. seperti nggak peduli, Menormalisasi. Dan mungkin kalau Bang Ade atau Nui tahu kayak misalnya ada juga penyebabnya kayak berawal dari candaan. Tapi di istilahnya sebenarnya orang yang dibercanda ini sakit hati kayak nggak terima sama candaan itu. Tapi ketika dia protes, nah si circle-nya ini kayak alah baper lo, bercanda doang Iya. padahal jadi kayak mungkin
salah penyebab lainnya adalah jokes yang terlalu banyak dinormalisasi juga gitu mungkin ya. Ya, terutama itu yang misalnya body shaming, gendut atau gitu atau apa ya. gendut atau miskin kayak Iya. tadi ya, atau macam-macam Kayak lah. irang atau apa gitu kan mungkin ya bagi mereka ya niatnya bercanda doang. Iya, tapi kan harusnya kalau misal kita maksudnya kita mulai dewasa ya gitu kan. Kenapa kalau misal lo punya mulut yang bisa berucap baik, kenapa nggak lo Gunakan. maksimalkan dengan Iya. bicara baik aja? Maksudnya gini, kadang oke, nih orang terima nih dikatain gendut gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kondisi mental dia di di masa-masa tertentu lagi oke nggak sih diterima. Dikatain gendut, bisa nggak dia menerima itu sebagai jokes misal gitu kan. Tapi daripada lo menerka-nerka ini orang waktu pas sekarang lagi terima nggak ya, ya mending lo ngucap aja hal-hal baik nggak sih. Sensitif aja. Iya. Gak punya empati. Ngomong-ngomong tapi gini, Noi sendiri pernah mengalami peristiwa dibully nggak? Enggak lagi kayaknya. Aku pernah. Alhamdulillah dong ya. Alhamdulillah. Tapi aku emang agak menerka-nerka kayak gue tuh pernah dibully atau waktu pas dibully gue Nggak ini. menyerang balik gitu kali ya. Karena nggak tahu kan itu. kayak agak maksudnya definisi bullying sendiri tuh luas banget kan. Iya. Kayak Maksud gue gini, kadang kita juga ngerasa dibully kalau punya faktor traumatis. iya betul. Maksudnya gini, kayak Cindy pernah nih kan, Cindy pernah dibully. Cindy mungkin ingat karena waktu itu menjadi hal traumatis untuk lo. Iya, Nah, betul. makanya gue kayak merasa nggak ingat mungkin karena waktu gue mungkin pernah aja dibully, tapi waktu itu nggak ada jadi perlawanan traumatis dan ya gue kan? bisa melawan gitu. Ya, kamu apa? Aku tuh tapi bullynya bukan di depan. Jadi kayak di orang tuh kayak ngomongin aja di belakang. Jadi emang ya mungkin karena belum mampu beli parfum kali ya Bang, sama beli penyemprot kaki dan perawatan kaki dan lain-lain. Badan aku sama kaki aku tuh lu kayak ya berbau tidak sedap Iya, gitu. iya, kan. Terus Tapi itu Kamu tahu ini dari mana? Omongan orang. omongan orang. Lo pernah cium sendiri gak Akil? Gitu. Aku Nggak, tanya. nih, Oke, kita anggap aja ini adalah benar. Iya. Benar Iya. kita misalnya bau, sorry ya, bau Iya. ketek lah, bau apa gitu. Iya, dan Cuma saya mau bilang kalau dia nggak ngomong di depan kamu itu nggak bully kali ya. tapi kayak Merasa terkucilkan itu kali. terkucilkan. Iya. Iya, bener-bener aku tuh sampai kayak kelompok belajar, literally semua pelajaran tuh gue nggak dapet kelompok, gue nggak punya temen buat kelompok. Sampai akhirnya aku tuh gabung sama anak laki, literally anggota semuanya tuh laki. Karena kayak cewek-cewek entah kenapa kayak jijik gitu sama gue gitu loh dulu, dan itu tuh mungkin bisik-bisik tapi kenceng Bang, kayak Bisik-bisiknya kayak disengaja. disengaja. Ih, bau banget dah dia gitu. Ya ampun. Bahkan Ini nyebut nama SMA. SMA yang Katolik yang high class lah ya, Iya, gitu. iya, iya. Tidak perlu di-spill namanya. Ya terus kayak istilahnya akhirnya aku tuh sampai saking mindernya, karena kan menurut aku bully juga menyebabkan minder. Kayak Gina tadi kan akhirnya dia minder, dia tekanan mental. Nah, aku tuh sampai segitunya kayak gue tuh mikir gue bau banget kali ya apa. Akhirnya tuh kadang kalau kita pelajaran terus pakai ruangan lain gitu, di luar ruangan kelas kan suka ada jam di luar kelas. Nah itu tuh gue mojok sendirian, bener-bener gue nggak punya teman. Iya, kayak mojok, terus kadang cuman ngobrol sama satu temen yang itu juga dia culun dan dia bukan dimusuhin sih, nggak ditemenin gitu. Jadi kayak Ya. Nggak, emang itu jadi ada juga penyebab yang seperti itu. Aku juga ingat dulu di SMA ada temen-temenku yang kacamatanya tebel banget gitu ya. iya. Terus suka diketawa-ketawain. Dan saya merasa harus menemani dia gitu kan. Iya. Oh itu aku relate banget yang kayak gitu. Iya kan. Oh ada satu lagi. Ada temen pindahan dari Ambon atau apa. Oke. Tapi anaknya tuh memang dingin banget gitu loh. Cool, nggak maksudnya Bukan coolnya tuh negatif. Culun. Ya kayak culun kayak gitu. Oh. Terus kayak diem aja, kayak mungkin karena berbahasanya juga nggak bagus gitu ya. Iya, Kan bahasa Indonesia kagok kali ya. Bahasa Indonesia masih bahasa Indonesia Timur, ada Timur, timur-timurnya takutnya. Mungkin dia dibully. itu nggak ada yang mau kayak kamu tadi, nggak ada yang mau nemenin dia. Iya, itu. Nah, saya tuh dengan soknya gitu ngobrol sama dia, Ternyata diledekin lah sama yang lain, cie kayak gitu. Terus akhirnya gobloknya saya nyerah. Ya udah deh. Tapi ngobrol sama dia juga susah soalnya.
saya ngobrol dia diem aja deh. Ngangguk Iya, kayak gitu-gitu loh. Ya. Tapi poin saya adalah ya itu udah terjadi dari dulu. Karena memang. mungkin, maaf aku potong Bang, kasusnya temannya Bang Ade, dia mungkin mikir gini, gue ngomong salah, gue diem juga salah. Maksudnya kayak gue ngomong pasti bakal dibully, dia diem juga pasti bakal dibully, ya gak sih? Ya dia takut mungkin kalau dia ngomong Ada orang tuh pikiran, ketawa gitu. Iya. Ini kan orang Indonesia tuh jahat-jahat banget. Ketikannya. Maksudnya gini, apalagi di Jakarta nih. Heeh. Kamu kan nggak beraksen ya apa? Ya nggak nggak ada ada aksen dialek. daerah, iya iya. Nggak ada aksen daerah kan? Iya. Iya nggak? Iya. Kamu Indonesia banget. Tapi kan ada orang yang barangkali dia kesunda-sundaan, Iya, iya, nggak iya. bisa ngomong F, ya, atau yang medok Jawa. Terus ada yang mungkin Batak atau mungkin orang Iya, Padang, iya, iya. orang luar Jawa gitu. Itu kan sering diketawain ya. Iya iya, kayak Itu menurutku memang betul yang tadi kamu bilang. Ini sistemnya harus dibenerin. Tuh. Kita jangan membiarkan ada orang yang ditertawakan apakah karena dia tadi terlalu pintar, terlalu rajin, atau aneh, atau berbeda, atau berkebutuhan khusus. Sampai akhirnya dikucilkan gitu. Dan ini siapa yang paling tanggung jawab? Ya orang yang punya otoritas. iya betul. Sistemnya. Di sistem. Misalnya, ya guru kan tahu dong mestinya. Masa guru nggak tahu Iya. bahwa anak yang jadi korban bully di kelas? Oh, tapi aku juga punya pengalaman. Waktu itu kan aku boleh cerita. Boleh. Aku tuh magang di satu sekolah. Nah, terus Magang apa ini? ngajar. Oh, karena Jadi kamu guru sekolah pendidikan ya? Pendidikan. Nah, aku tuh ngajar lah di satu kelas. Aku ngajar sosiologi. Terus aku ketika berada di kelas itu, aku melihat ada satu anak yang memang dia aktif banget. Dia suka nanya kayak sebenarnya pertanyaannya pertanyaan terkait pelajaran, tapi emang nggak penting aja gitu kan. Maksudnya udah dijelasin, tapi dia entah nanya lagi. Oh ya udah. Which is itu it's fine gitu, nggak apa-apa. Nah, terus itu emang mendekati jam istirahat. Nah, sampai akhirnya sudah tinggal bel gitu, dia nanya lagi. Ya udah akhirnya aku jelasin. Nah, teman-teman ya pada bisa nggak sih? Dia tuh di depan Bang, terang-terangan, bener-bener yang kayak dia ngomong gini. Bisa nggak sih nggak usah nanya-nanya, mau istirahat juga, lapar nih gitu. Itu aku bener-bener ngelihat dengan jelas kayak nih anak-anak bisa loh dia ngomong kayak gitu di depan guru. Bener-bener kan walaupun aku guru magang gitu, tapi kayak aduh. Kamu tegur nggak? Tegur nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak apa-apa, kamu mau nanya apa gitu. Terus akhirnya dia nanya, udah selesai dijawab, oh iya makasih Bu, dia gitu senyum-senyum. Karena pas istirahat aku ngeliat banget dia sendirian gitu ditemenin, nggak ada yang ngajak dia ke kantin gitu. Maksudnya kenapa ya gitu. Iya. Itu artinya emang tidak ada perhatian khusus diberikan oleh tadi yang saya sebut ya, apakah itu konseling, apakah itu guru, ya, untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, ya. Dan itu yang sebetulnya jadi masalah di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu nggak ada tuh. Saya lihat ada sebuah video di TikTok kalau nggak salah, di Amerika. Itu ada seorang guru yang marah luar biasa karena ada satu anaknya tuh, satu anak di kelasnya itu dibully. Itu yang murid-murid bandel itu dibentak-bentak. Iya nggak? Aku juga, tapi di beda video sih. Jadi gue ngeliat di video TikTok itu si gurunya lagi jelasin, terus si anak ini ada satu, dia didorong sampai kursinya jatuh kan. Nah, tau nggak Bang, sama yang guru nyamperin, terus si anak yang ngebully itu ditendang Bang sama gurunya. Bener-bener ditendang sampai ikutan ngejungkal juga, 3 orang ditendang. Maksudnya ini cowok tapi ya? Cowok, semuanya cowok. Jadi yang gurunya cowok, yang dibully cowok, dan yang pembulinya juga cowok semua. Jadi kayak bener-bener ditendang gitu. Kalau ini perempuan, ibu-ibu, gurunya. Guru marahnya memang sama perempuan ya. Kamu tuh tahu nggak, itu menyakiti hati dia. Lihat gimana sekarang mukanya. Kamu nggak pantas ngomong semacam itu. Sekarang kamu harus minta maaf, kayak gitu loh. Menurutku memang harus begitu tuh. Aku juga sih, yang waktu anak tadi tuh, yang waktu kan aku bikin kayak kelompok gitu, ayo bikin kelompok sendiri. Terus yang si ini nggak ditemenin. Akhirnya aku, yaudah dah, saya ulang, saya yang tentuin gitu. Iya. Dan emang itu part of yang menyenangkan untuk anak-anak yang mungkin kurang punya teman atau geng. Pembagian kelompok ya? Iya. Terus sangat senang kalau misal kelompok itu dibagiin sama guru. Karena aku flashback kayak gue dulu trauma karena nggak dapet pembagian kelompok. Jangan sampai siapapun anak murid gue atau apa dia jangan ngalamin akhirnya itu deh. Jadi ya. Nah,
di kita tuh di Cokro tuh kan ada sebuah acara namanya Binar-Binar. Oke. Nah itu kan sekolah. Itu wawancara dengan seorang pendiri sekolah namanya Sekolah Tunas Global. Global di Depok ya Bang. Di Depok, namanya Pak Epi Rahman. Itu dia cerita kalau di sekolah dia tuh ya, dan mungkin juga ada sekolah-sekolah lainnya ya, cuman kebetulan karena ngobrolnya dengan dia, itu kalau ada anak berkebutuhan khusus itu ada program khusus dibikin oleh si sekolah, gimana caranya agar teman-teman yang lain menerima dia Oke. dan feel happy dengan kehadiran dia, atau bahkan menerima kekurangan-kekurangan dia. Jadi kalau tuh anak misalnya Tiba-tiba ngemuk gitu. tiba-tiba melakukan sesuatu ya, misalnya dia lagi belajar fisika gitu ya, kayak dia males gitu, terus dia ngapain aja ngotak-ngatik yang lain kan. Nah, sama si gurunya akan diminta, misalnya Cindy, yuk kita ke ruangan lain dulu ya, nanti kamu bisa mainin itu, di kelas ini kita belajar fisika dulu ya. Jadi dia nggak belajar fisika, Oke. dia belajar di luar atau main di luar. Jadi bukan diasingkan tapi Bukan. semacam malah dikasih ruang ya Kasih kan? ruang dan diberi pengertian kepada teman-teman yang lain bahwa anak ini adalah sama dengan kamu, tapi mungkin dia cara berpikirnya lain gitu misalnya. Tapi sayangnya kayak stigma, aku nggak tahu ya, mungkin Nui atau Bang Ade pernah denger kayak alah anak-anak spesial tanda kutip kan udah ada nih sekolah SLB, kenapa nggak lo masukin situ aja? Masih ada pemikiran kayak gitu Salah. kan? Maksudnya walaupun itu jelas salah dan sangat-sangat terlarang, tapi masih ada orang yang berpikiran lah kan ada fasilitas SLB, kenapa nggak lo masukin SLB aja? Takutnya Karena kalau yang misalnya paling ideal, ya paling memang ideal adalah anak itu justru diterima oleh lingkungan yang normal. iya Iya. Ya Dan kan? harusnya jadi saling belajar nggak sih Bang? Betul. Yang berkebutuhan khusus menyesuaikan, maksud bukan menyesuaikan. Iya, menyesuaikan diri. Iya menyesuaikan, akhirnya dia perlahan-lahan entah mungkin bisa hidup normal juga, atau dan kebalikannya yang normal justru akhirnya mengerti, Ya. oh teman aku yang berkebutuhan khusus nih gini dan harus aku hargai misal Dan gitu. dia bisa dengan bangga cerita sama orang tua di rumah. Iya. Temanku si ini gini loh, ya. Jadi emang harus sama-sama mau kerja sama Betul. dan sama-sama sensitif, ya. Dan itu harusnya ditumbuhkan dari dini. Iya, di sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA emang udah agak lanjut ya. Tapi ya harus terus, bahkan perguruan tinggi. Kayak tadi saya bilang, ya dosen tuh nggak bisa cuman dalam kampus ya, di perguruan tinggi. Dosen atau dekan atau ketua jurusan tuh jangan cuma berpikir, ya saya cuman yang penting saya memberikan Ngajar. ilmu pengetahuan. Enggak, ini manusia gitu loh. Yang setiap hari berinteraksi. karena pendidikan itu mungkin kita sebagai guru yang berprofesi sebagai guru, dosen itu nggak bisa cuma ngasih pendidikan akademik, tapi Ya. juga harus pendidikan akhlak, Karakter. karakter gitu. Mau nggak mau. Mau nggak mau, karena Oke. ya lihatnya sekarang kan banyak banget kasus yang berakhir bullying, bunuh diri gitu kan. Iya, itu. Lembaga pendidikan lagi sayang banget nggak sih kayak Ya. Kita harapkan nih pemerintah terutama ya, turun tangan dan membuat di dalam setiap kurikulum pendidikan itu ada tuh iya, gimana, kurikulum cinta. Iya. Itu mungkin bisa. nggak usah pakai nama-nama aneh deh, nggak, yang penting Maksudnya, ada ya. sebuah materi, ada pendidikan Iya. tentang how to deal with ya, bagaimana berurusan dengan yang berbeda, yang tadi berkebutuhan khusus dan seterusnya, supaya kasus-kasus seperti Timothy dan tadi dokter yang calon dokter Iya, di PPDS di Undip. ya, dan si Dokter yang tadi Aulia. dikeluarkan Gina Dwi Sartika. Iya. itu tidak terjadi lagi. Betul, dan harus tetap dikawal juga ya Bang si Timothy ini sampai Ya. kasusnya benar-benar Timi dan Gina. Bener-bener. selesai. Iya Dan nih si ada buat penonton kalau ada yang tahu Gina tuh sekolah di mana ya, SMPN 13 Bandar Lampung katanya. ya, dan atau gimana cara menghubungi dia, Iya. mungkin kita bisa bantu sama-sama nih, ya. Atau at least kita buat petisi bareng-bareng biar gimana caranya. Kompetisi kita penggalangan dana Oh iya, untuk betul. membantu dia. Dia tuh kan karena Oh, ibunya iya. cerita bahwa hidupnya tuh susah Iya, ya. betul-betul. Ya kita bantu dia. Ya. Oke, Dan- nggak boleh lagi jadi ada korban-korban seperti itu. Stop bullying. Stop. Tidak boleh, tidak boleh. Oke, segitu aja episode Kupas Berita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada saran-saran boleh banget di drop di kolom komentar. Dan stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.